Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang ke-10. Tayamum. Apabila seorang berhalangan memakai air atau air tidak ada, maka penggantinya adalah tayamum. Bagi orang yang bertayamum itu penuhi 3 syarat. Jadi kalau orang mau tayamum penuhi 3 syarat. Pertama, terlebih dahulu mencari air. Cari. Sampai berapa jauhnya air itu dicari? 3 tingkatan. 3? Apa aja itu? Kemudian masak. Bagi siapa aja itu? Untuk yang mampu ya, pertama ukur daerah sekitar, kemudian masak 100 meter depan, kalau enggak ukur ke samping belakang. Cari itu, ya. Kalau disangkanya di sebelah sana ada air, maka dicari dulu. Kalau sudah tak ada air, baru Ustaz sudah cari radius 200 meter keliling, tak ada. Ya, bolehkah aku bertayamum untuk sholat? Maka masuk syarat yang kedua, waktu sholat masuk. Jadi tidak boleh bertayamum di luar waktu sholat. Ini tayamum dia jam 11, sembahyang zuhur jam 1. Tak boleh. Sudah masuk waktu baru dia tayamum. Ya, jadi mencari air itu kapan? Ya, sampai waktunya waktu sholat. begitulah itu. Yang ketiga, tanahnya berdebu dan bersih. Kalau dalam kitab itu disebut apa? Walahu barun. Ya. Ini kalau di dinding ini adalah tanahnya. Boleh di dinding. Apa? Debunya bisa, cuma masalah sekarang kan pakai AC. Bukan masalahnya. Di dinding ini ada nggak debunya? Ada. Apa? Kalau ada, Boleh di dinding. kalau itu boleh. Cuman yang kalau memang menggunakan AC di sini baru. Biasanya memang di sini nggak ada. Ini bangku pesawat. Nah itu nggak dapat. Enggak. Ya. Ada riwayat orang dulu ngambil debu itu di ini. Di dinding-dinding. Memang begitu. Di dinding-dinding orang dulu ngambilnya. Iya, kenapa? Ya. Rumah orang dulu enggak keramik. Memang dibikin dari tanah. Tanah itu bikin. Kita ini sekarang apa? Jadi kadang-kadang pelajaran tayamum ini ya udah, bila perlu di belakang kawan ambil. Ya. Jadi harus pastikan tanah itu tanah debu, bukan debu tanah. Tanah berdebu, bukan debu tanah. Jadi kalau dulu orang ngambil jadi dinding, karena memang ya kita lihat bangunan-bangunan kuno dulu yang masih ada peninggalan sekarang memang tanah. Ya, tanah dicampur jerami untuk apa? Pengikat di dalamnya itu, terus dikeringkan, kuat itu. Disitulah mereka mengambil debu tadi di dinding ini. Dah, begitu diambilnya di dinding, awak pun nengok, oh di dinding rupanya. Berarti aku pun di dinding. Sama nggak dinding, mau dinding yang ini. Nah, bagi orang yang luka, gimana itu? Tangannya luka, plaster, nggak bisa berwudu, macam mana caranya? Wudhu semua
duduk di anggota yang bersih, namun setelah itu nanti baru tempat tersebut diganti dengan tayamum. Contoh kan coba, biar orang ini. Contoh kan itulah. Enggak, karena lebih bahas masalah mencari air itu tiga. Cuman yang hat-hatnya itu perlu. Apa? Hat-hatnya perlu. Ya, mana aja hatnya coba. Enggak, yang ini dulu, yang contoh nih, jangan dialihkan dulu. Kalau ini kan selesai. Ya, ini kita sambung lagi. Nah, misalnya udah ini habis cuci muka, cuci tangan. Yang ini nggak bisa. Coba caranya. Anggota yang di sini, contoh kita bilang ada mungkin satu jari, besarnya satu jari di situ luka, maka cuman kan anggota yang lain kan enggak, Ya. tangan. Maka yang bagus, anggota yang enggak luka tetap basuhkan dengan air. Hanya saja posisi ini berarti kan nggak kena air, Ya. berarti wudhunya belum tuntas. Ya. Nah, maka teruskan rambut, teruskan kemudian telinga kaki. Nah, untuk ini ganti dengan tayamum. Tayamumnya semua, Enggak, ya tayamum ya seperti biasa. seperti semua. Ya, berarti 2 kali ya. Sekali wudhu, sekali tayamum. Lalu sholatnya jadi imam sah. Jadi imam enggak. Ya. Dan sholatnya itu mesti diganti apa enggak? Kalau untuk diganti memang enggak. Pendapat yang asal karena Imam An-Nawawi mengambil pendapat tidak mengganti. Tidak mengganti. Dah, sampai sini dulu. Jadi banyaknya orang sekarang ini kalau ada jarinya kan ditutup oleh pakai plaster. Nah, waktu begitu berwudu tangan ini nggak kena. Nah, lalu sholat. Sholatnya itu sah nggak? Untungnya enggak sah. Enggak sah. Nah, caranya bagaimana? Harus diganti dengan tayamum. Nah, kalau tidak berarti sholatnya tidak sah. Bagaimana bagi orang yang memang tak bisa berwudu lagi? Di rumah sakit pakai kateter. Kemudian di bawahnya pun sudah penuh dengan najis. Sudah penuh dengan najis. Masuk waktu sholat. Wajib nggak dia sholat? Wajib. Sholatnya hitungnya sah nggak? Hitung sahnya Ya. Dia menghormati waktu. Nanti setelah sembuh, maka baginya wajib mengganti seluruh sholatnya yang tadi seperti itu. Kalau sakitnya 3 bulan, berarti 90 kali subuh, 90 kali zuhur, 90 kali asar, 90 kali maghrib, 90 kali isya. Berat kan? Berat. Kalau dia mati, hitungnya lunas. Enggak dituntut. Karena batas ayat mengatakan fattaqullah mas tata'tum. Bertakwa kamu kepada Allah semampumu. Berarti dia tak mampu lagi yang lain. Lalu dia tidak dituntut. Tapi kalau sehat dituntut ganti yang 5 kali 90 tadi. 90 kali subuh, 90 kali zuhur, asar 90, maghrib 90, isya 90. Berat enggak? Berat. Nah, kalau berat pilihlah, pilih mati atau pilih sehat. Ya. Dah, had tadi coba. Nah, coba bagikan had itu. kalau untuk hak pertama kan paling kecil itu wos. Jam mana? Semana ya? Wos itu dan itu memang harus pasti. Berarti kita harus mencari 100. Kalau yang mana baca kemarin dulu 100. Hanya saja ambil pendapat yang kuat 150. 150 meter, 3 tiang listrik radiusnya. Ya. Nyari Air. nyari air. Nah, itu ke depan, ke samping, ke belakang. Ya. Kalau sekarang macam mana caranya? Telepon. Hidup lampu di rumahmu. Karena kan beda terapul gitu. Nah, hidup. Nah, kalau hidup ya udah nyari ke sana. Nah, jadi kalau ditengok nggak dapat karena sumur dalam rumah. Jadi tak boleh langsung tayamum. Begitu mati lampu,
sumur awak sumur bor, listrik tak ada, tak hidup, tak bisa ini, langsung berwudu begitu saja, apa tayamum begitu saja tak bisa. Mesti dipastikan air itu tak ada. Jadi kalau ada rumah kawan kita sekitar 150 meter, kalau ada mesti didatangi. Ya, kalau ada. Nah, jadi begitulah dia. Dan mesti masuk waktu. Begitulah. Nah, yang kedua, Atrikul. Itu kalau kita yakin di tempat itu ada air, maka pergi. Kalau untuk masafah, ada yang bilang 4 kilo. 4 kilo. Ya. Itu cerita udah payah itu kan. Cerita udah payah. Yang payah-payah diringankan aja lah. Karena tak mungkin lagi orang ngamalkan itu. Karena kalau ikut itunya, dulu orang bilang bil masyi sa'atan wa arba'ina daqiqah. Itu cari tempat yang tadi ini berjalan sekitar 1 jam 40 menit. Maka situ dia. Artinya begitulah pentingnya kalau sholat ini harus suci. Dulu Nabi Muhammad waktu mau Isra Mi'raj, ya, ingin bertemu Tuhan lah kita bilang. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, disucikan Allah dirinya, maka dia dibedah dari pangkal leher sampai pusat, dibersihkan di dalam. Karena at-tuhur, suci itu loh. Nah, setengah iman. Ulama tasawuf mengatakan, ya, tak cukup suci zahir saja. Tak cukup suci zahir saja. Kalau batinnya kafir, maka tidak dapat dia separuh iman itu. Berarti baru dapat dia at-tuhur, satrul iman, itu setengah iman jika suci zahir dan batin. Nah, ini Muhammad dulu disucikan. Kenapa? Karena dia akan menjumpai zat yang maha suci. Maka dari sinilah ada syariat wudhu bagi orang yang ingin menjumpai Tuhan. Kapan itu kita menjumpai Tuhan? Di saat kita sholat. Makanya kata Nabi, kalau orang sedang sholat, jangan meludah ke depan kalau mau meludah. Jadi ludahnya kemana? Ke samping. Kenapa? Karena antara yang sholat dengan kiblat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Jadi kalau kita sholat, itu kita sedang bercakap. Kita seringnya bercakap kan nggak sopan sama Tuhan kan? Kan nggak sopan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi wa jalla sifat samawati wal ardi. Sopan nggak itu? Allahu Akbar subhanallahi wa bihamdihi. Sopan nggak? Nggak sopan. Bawa yang nyantai lah. Semayang ini zuhur 2 menit. Jangan. Dah. Maka dibawalah berangkatlah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa perintah sholat belum disuruh, belum ada. Nabi Muhammad naik ke ke Sidratul Muntaha. Dapat perintah sholat? Enggak. Naik lagi di Hidratul Qudus di alam mustawa. Di situ baru dapat perintah sholat. Jadi di rumahnya nggak dapat, di Masjidil Haram tidak, Sidratul di Masjidil Aqsa tidak, ya, di Sidratul Muntaha pun tidak. Di mana baru dapat? Ya, di alam mustawa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam mustawa itu tempat Nabi menerima perintah sholat. Nah, kalau orang Wahabi bilang, ya,
Allah bersemayam di istawa itu, bukan tempat Tuhan, tempat Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Nah, maka sholat ini pun ada beberapa kali perpindahan, ya, dari berdiri, ruku, dari ruku, i'tidal, berdiri lagi, terus sujud. Nah, kapan itu terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di waktu tasyahud, di beberapa kali pindah. Maka Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj malam itu pun tidak di rumahnya, tidak di Masjidil Haram, tidak di Masjidil Aqsa, tidak di di Sidratul Muntaha. Nah, tidak semuanya. Tetapi kapan? Di alam mustawa, disitulah baru terjadi at-tahiyatu lillah, segala penghormatan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya kita ambil dari kaji ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tak menerima kecuali yang bersih. Nah, maka bagi orang yang tak dapat bersih, oleh karena Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwa kamu kepada Allah semampumu, maka kita wajib mencari. Maka batas mencari inilah ulama khilafiyah. Ada yang mengatakan dekatnya segini. Nah, ada yang mengatakan oh itu belum, masih jauh lagi dicari. Kalau tak jadinya sejauh itu lalu dia sholat ya dengan tayamum, maka sholatnya tidak sah. Maka kemampuan orang itu tak sama dalam mencari. Maka dibagilah, ada mencari dekat, ada mencari jauh. Bagi orang yang musafir pun kadang-kadang ada yang tak berani gali ke semak-semak kan. Nah, tengoknya pohon keladi bergerak-gerak, dah takut dia kan. Macam mana nyarinya? Karena itu juga masalah takut ini perlu dibahas juga itu. Karena Allah mengatakan wa iyaya fattaqun, kepadaku terus-menerus kau takut. Jadi kita tak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ustaz berceramah, dia bilang kita tak boleh takut kecuali kepada Allah. Pulang dari sana di pengkolan dibikin orang pocong, lari ustaz itu. Sampai keretanya pun masuk paret. Loh ustaz, tadi kan ceramah ustaz mengatakan tak boleh takut kecuali kepada Allah. Ini kalau kita takuti pakai pocong, kok ustaz lari? Ustaz rupanya ustaz sendiri pun penakut. Oh, bukan begitu yang dimaksud takut. Takut ini ada takut agama, ada takut yang bukan agama. Nah, kenapa kau nggak semayang? Aku nggak semayang takut pocong. Nyambung nggak? Aku takut singa. Nyambung nggak? Enggak. Kenapa kau nggak semayang? Aku takut dikatain orang. Ah, itu yang nyambung. Maka kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dah, inilah ini 3 syarat. Pelajaran yang berikutnya, fardu tayamum. Yang pertama, niat tayamum. Niatnya. Jadi kalau ada orang nyapukan tanah ke mukanya, enggak ada niat, apa namanya? Topeng monyet juga bukan. Ya. Nah, niatnya saja aku tayamum ya, untuk membolehkan fardu sholat karena Allah Ta'ala. Nah, kalau ada orang tayamum niatnya untuk semayang zuhur, setelah semayang zuhur boleh nggak ba'diyah zuhur? Zuhur boleh nggak ba'diyah zuhur pakai tayamum yang tadi? Boleh. Kalau niatnya untuk qabliyah zuhur, untuk fardu tidak boleh. Nah, gitu lagi. Jelas? Kayaknya bisa dijelaskan kali. Yang penting jelas. Belum. Bapak tayamum, niatnya untuk semayang zuhur. Setelah zuhur boleh pakai tayamum yang tadi untuk ba'diyah zuhur yang sunat. Tapi kalau bapak niat tayamum tadi untuk qabliyah zuhur, niatnya untuk yang sunat, habis yang sunat selesailah, tak boleh dipakai untuk fardu. Kan dah paham?
Udah, apa? Sebenarnya yang ini hampir nggak kita kaji. Tak ada orang ngamal. Yang kedua, menyapu muka. Nyapu muka itu macam mana nyapu muka ini? Mana nyapu? Ambil sapu tu. Ya. Ini. Oke. Sunatnya belum ini. Karena nanti ada sunat. Karena sunatnya meniup sebelum dipakai. Tiup pelan aja. Coba. Tiup. Ya. Selesai. Cepat pulang. Kayak orang membedak. Nah, selesai. Nah, terus tempat yang tadi boleh nggak? Boleh lagi. Maka tempat yang lain. Sapu tangan. Ya orang bersilat. Oh, berhenti. Selesai. Ini kan. Tak, sampai sini. Balik. Jangan pulang. Nah, gini. Yang keempat, tertib. Tertib ini maksudnya apa? Sopan gitu. Oh, kita tertib berarti harus sopan. Masih tak begitu? Bukan. Tertib di sini urutannya sesuai. Jangan tangan dulu baru muka. Itu nggak tertib. Tertib itu mendahulukan yang dulu, mengemudiankan yang kemudian. Ya, itu. Pukulan tanah 2 kali. Ya, 2 kali. Artinya bukan satu tanah untuk semua. Bukan kayak balsam. Obat encok, belinu, keseliu, semuanya terus di sini. Ya kan? Satu buka sekali. Dah selesai 2 kali ketak. Kepala Ustaz? Enggak. Kaki? Enggak. 2 yang dikotori. Muka sama tangan. Malah kaki yang kena tanah tidak. Begitulah. Dah selesailah. Ustaz, aku pengen kali tayamum. Oh, enggak boleh. Dia harus sesuai syarat. Jadi kadang-kadang orang belajar ini kayak orang bikin obor. Begitu siangnya bikin obor, dia bikin cepat malam. Pengen hidupkan obor. Hujan pula malam itu, pala kali dia. Jadi nggak boleh pengen, nggak boleh. Ketika Tuhan memberikan kejadian seperti itu padamu, baru kau pakai solusinya tayamum, karena kau tak dapat air. Jadi jangan mentang-mentang udah mandi terus pengen kan gitu. Jangan. Takutnya nanti kayak orang belajar sembahyang jenazah, begitu dah mandi kok nggak ada yang mati. Terpotong saja, maaf ya Ustaz. Masalah ini tadi Ustaz, kalau kita di dalam bus Ustaz, misalnya berandai kita dalam bus atau dalam pesawat lain, sepatu kita ini harus buka nggak Ustaz? Sepatu tayamum. Nah kan kaki kan nggak kena. Itu yang saya maksudkan. Ya, kaki kan nggak ada yang dimasuk, apa yang kena? Jadi bebas. Sekarang masalahnya boleh nggak tayamum di
bus kan itu. atau pesawat Di bus. atau kendaraan Itu bangku tadi dah berapa ratus orang megang itu. Boleh, saya mau di bus. Untuk ini nggak boleh. Maksudnya Berarti bagaimana dengan sholat? Pertama kan kita milih jamaah, kan begitu. Itu dulu milih jamaah. Dan andai kata memang kita mesti sholat kan begitu, tak bisa sholat, maka kita seperti orang yang diikat. Masuk waktu sholat, sholat nggak orang yang diikat? Sholat untuk menghormati waktu. Nanti setelah itu diganti. Tapi kan kita memilih jamaah tadi. Kalau sekarang udah lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Kalau dulu kali lebih mudah lagi karena dulu kali orang jalan kaki, jadi dia yang mengatur dirinya. Belakangan kita naik bus, orang yang mengatur kita. Nah, cuman sekarang ini pun udah ada jam-jam berhenti. Artinya tidak ada satu jam yang tidak berhenti. Kalau zuhur bisa nanti di asar. Kalau maghrib bisa nanti di isya. Kalau subuh udah otomatis itu biasanya pun berhenti. Nah. Sunat tayamum itu ada 5 sunatnya. Pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, membaca bismillah. Yang ketiga, mendahulukan yang kanan. Ustaz, kalau yang kiri dulu sah nggak? Sah. Nah, mendahulukan yang kanan. Dia bikin yang kiri dulu. Siap tekuknya tanah tadi bikinnya gini dulu. Terus sorong ini, baru ini sah. Cuman sunatnya mendahulukan yang kanan. Melakukan sapuan debu dengan tipis. Jadi debu yang mau disapukan itu ke muka dengan tipis. Ini kalau di dinding ini tipis apa ini? Tak ada pun. Apalagi di pesawat tisu kita gini kan tak ada. Bersih. Nah. Jadi dengan tipis. Maka kalau kita tepuk tanah dari tebal di sini, dilurus. Kalau bosan kita bawa debu pakai plastik lah ya. Kan gitu. Oh, di pesawat mau lah nanti kena hukum mau itu. Ya kan di pesawat tak boleh. Iya. Iya, tak boleh. Nah, makanya jangan kita Pak Jamal aja bawa. Iya. Kalau untuk bus ya bisa aja. Kalau untuk bos boleh lah. iya, cuman kalau mobilnya AC jangan juga mudarat gitu. Iya. Sama dengan sunatnya kita ke kamar mandi pakai sendal, kan begitu ke WC pakai sendal, maka setiap orang masuk ke WC pakai sendal. Kita pelajari kitabnya dulu. Kitab-kitab itu menceritakan masalah jamban. Iya, WC cemplung itu pun percikan itu bisa lewat kepala itu salah-salah. Harus bersilat kita ngelak lagi. Nah itu kalau sekarang WC yang sekarang ini kan memang udah tuntutannya tidak seperti dulu. Jadi tidak boleh kita samakan yang dulu dengan sekarang. Kata Nabi, kalau kau meludah di dalam masjid, kau tanam ludah itu. Berarti boleh nggak meludah di masjid? Boleh, tapi ditanam. Kan gitu. Nah, sekarang masjidnya bukan kayak dulu. Kalau dulu pasir, sekarang keramik. Nah, gimana tanamnya? Awak pahat. Nah, menempatkan hadis itu sama seperti sutra. Sutranya orang yang sholat di padang, maksudnya bukan di padang bulan, padang sidempuan, padang ini maksudnya di lapangan. Kalau dia mau sholat, bikin sutra itu entah panahnya, entah pedangnya, entah batu. Itu riwayat hadis-hadis ya Bukhari atau Muslim. Cuman kan ada riwayat Abu Dawud. Penggaris juga bisa sutra di tempat tertentu. Maka masuklah kias. Karena tak mungkin kita tak berkias.
Wahabi dia bau tak berkias. Mari kita uji, congkokkan Wahabi sini, kita tes dia bisa nggak ibadah tanpa kias. Kan gitu. Kiasnya mana? Kiasnya ambal ini ujungnya kias penggaris yang disebutkan dalam riwayat. Maka kalau dia sholat di sana ada ujung ambal, maka itu sudah termasuk sutrah. Hadis sutrah ini ya menasakh hadis tentang ketika Rasulullah SAW dulu sholat, kan malam itu istrinya apa? Nyelonjor. Maka waktu dia sujud gesernya. Kata orang Wahabi ini dalil suami istri enggak batal wudu. Nah, karena Nabi. Nah, pertanyaannya, itu sudah ada hadis sutrah apa belum? Belum. Belakangan baru ada hadis sutrah. Gitu. Ya. Kemudian yang kelima, berturut-turut antara dua sapuan. Nah, berturut-turut sunat. Jangan nanti kan habis sapu muka terus ngobrol ya. Ngobrol merokok pula. Ntar ya. Wah, tangannya tunggu masih capek aku. Capek saya bunyi tadi. Ngobrol ya gini-gini. Terus belakangan baru tangan. Sah nggak? Sah. Cuman tidak mendapatkan sunat. Mualat dia ya, berturut-turut. Pelajaran yang ke-13 yang membatalkan tayamum. Yes. Makanya sah sama batal berdekat-dekatan. Jangan orang tahunya sah aja. Yang penting kan sah. Iya, sah sama batal berdekat-dekatan. Kalau kentut batal nggak wudu? Batal. Bagi siapa? Bagi yang berwudu. Ustaz, aku kentut nggak batal. Orang memang kau nggak ada wudu. Apa yang mau dibatalkan? Saya bilang Pak Jamal nggak jadilah. Apa ya? Pokoknya nggak jadi. Apa yang mau nggak jadi? Kan orang nggak ada jadi. Sesuatu yang membatalkan wudu itu menjadi pembatal tayamum. Yang batal wudu menjadi pembatal tayamum. Kalau batal wudu, batal tayamum. Apa itu? Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Keluar ya. Ustaz, keluar pula apa namanya? Batu. Batal. Batu. Tapi kan bersih dia. Mana ada bersih lagi itu? Batal. Kalau cacing germi, batal. Tapi orang dulu itu makannya lagi ya kelapa itu digigitnya mentah-mentah, nggak cacing germi. Sekarang nggak jarang. Dan kalau ada pun nggak ada yang ngaku, nggak tahu apa. Kemudian tidur dalam keadaan duduk yang tidak tetap. Nah, terangkat ini. Kalau tidurnya terlentak, hilang akal. Dia nggak tidur, hilang akalnya. Dengan sebab dia hitam hilang akal. Pokoknya hilang akalnya. Bukan hilang otak ya. Menyentuh wanita yang bukan muhrim, mahram sebenarnya. Kita ngikuti kampung kita aja. Wanita yang bukan muhrim, atau sebaliknya, walaupun mayit. Ada orang meninggal, emaknya meninggal, anaknya tadi ya udah dewasa. Nah, pas mau nyalatkannya, saya bilang, kau dah wudu? Udah Ustaz, udah. Datanglah uaknya dari Tanjung Balai satu bus.
Semua disalamnya. Pokoknya satu bus tadi salamnya. Ini makcikku ini anak ini, semua salamnya. Batal nggak? Batal. Tiba-tiba berdiri pula dia mutak kau tadi kan dah salam ya, itu kan uakku. Ya, uak yang bagaimana? Karena uak ini umum. Yang tadi, itu anak uakku. Gitu. Maka yang batal wudu, batal tayamum, ya. Ini tadi bukan tayamum, dia wudu. Mau sholat jenazah. Tak boleh itu. Ini kadang-kadang ini sering kejadian kayak gini. Dia lupa dia itu. Karena kan sedang sedih. Salamnya nggak ditengok-tengok ini siapa? Begitu sholat mayit dia jadi imam. Tak boleh. Sholat mayit itu yang lebih baik siapa imamnya? Hah? Ya kalau ayahnya mati. Kalau anaknya mati, lebih baik. Cuma anaknya nih tadi ngerti apa enggak? Kayak kasihan saya sholat mayit di daerah sana, di masjid Jalan Balang. Meninggallah ayahnya. Datang anaknya tadi, begitu meninggal baru sibuk mana buku tuntunan sholat mayit. Jadinya waktu itu. Nah, begitu dia mau sholat mayit keluar ya, saya tengok kan. Rupanya dia ini takut lupa, maju dipaksa. Lah, iya, kasihan. Makanya ajari anak. Kau nanti kalau jangan main wasiat aja. Ini wasiat aja. Kau kalau mati nanti aku kau yang nyamayang. Enggak diajari. Ya inilah yang yang itu tadi. Ya, siap kau ini kan. Siap kau nanti jadi imam sembahyang mayit kalau aku mati. Siap, karena ayahku nggak mati-mati. Nantilah kalau ayah dah mati. Bukan sekarang. Kau mau kan? Mau. Kau pelajarilah. Ya nantilah. Jangan nanti. Ini seringnya kadang-kadang kayak gitu. Kasihan ya. Ini mayit mau diserahkan kepada Allah. Disemayangkan oleh anak yang model kayak ini. Kalau memang nggak carilah yang semayangnya. Yang bagus. Kasihan ya. Saya rencana mau saya sholat lagi, gitu. Cuman udah nggak sempat lagi. Itu belum kita tanya. Kalau kita tes Fatihah itu merasa entah gimana itu. Yang nampak aja nggak pas, apalagi yang tak nampak. Jadi tidur dalam keadaan duduk yang tidak tetap, hilang akal, menyentuh wanita yang bukan muhrim, atau sebaliknya, walaupun mayit. Ya, walaupun mayit disentuh. Kalau mayit yang disentuh itu batal nggak mayit? Saya nyentuh mayit yang bukan muhrim, saya batal nggak? Batal. Mayit? Nggak batal. Jangan pula mayit batal. Enggak. Menyentuh farji Adam walaupun mayit halal jadid. Ya. Menyentuh ya. Nah, farji Adam, kemaluan. Tambahan ada air sebelum sholat. Kalau makan daging onta wudu nggak? Kan ada suruh Nabi. Siapa yang makan daging onta wudu? Kalau makan daging onta wudu. Maka kalau kita tengok makalah-makalah mereka itu makan daging onta suruh wudu. Coba lagi. Batal. Makan daging onta. Iya, maksudnya hadis nggak seperti itu. Orang dulu Nabi waktu dihidangkan itu daging onta yang dibakar, berkerumun orang itu makannya, berkerumun. Tiba-tiba bau kelat, kan ada yang kentut. Ditanya nggak ada yang ngaku, bau ada, ngaku nggak. Nah. Terus ya udahlah, Nabi diam aja. Tiba-tiba masuk waktu semayang, ada satu orang yang wudhu. Curiga nggak awalnya?
Dia aja satu orang yang berwudu. Orang kan berarti kawan itu rupanya, pemainnya kan gitu. Kawan itu rupanya. Nabi redam, yang makan lagi muntah tadi wudu lah semuanya. Gitu. Maka sunnah yang kita ambil, kalau ada hal aib bagi kawan yang ada, ya udah diredam, jangan diangkat, itu sunnah. Jangan diambil sunnah, oh rupanya nggak ngaku itu sunnah sahabat. Jangan gitu, jangan dibalik. Ya, maka ulama kita tidak menjadikan itu sebagai pembatal wudu. Ya, jadi udah tayamum, selesai tayamum, mau takbir, ya kan? Nampak pula air 1 tong. 1 tong, batal nggak? Batal. Udah batal ya. Tiba-tiba begitu awak mau ngambil, rupanya punya orang kafir. Macam mana? Airnya punya orang kafir, nggak dikasihnya awak pakai ya. Nah, itu dibagi lagi, jadi bukan langsung alah kafir apanya kafir. Itu nggak bisa. Bisa. Sebelum sholat, tapi kalau sudah selesai sholat, selesailah perkara itu. Kemudian yang membatalkan tayamum lagi murtad, keluar dari Islam. Murtad berarti batal tayamum. Tapi biasanya kalau sudah murtad, apanya batal tayamum, Islamnya pun batal. Nah, yang Islam aja nggak mau semayang, apalagi yang murtad. Ngapain diurusi tayamum? Wallah. Ada pertanyaan? Baru sebentar, kue belum selesai dihidangkan. Murtad, keluar dari agama Islam. Penyebabnya banyak. Penyebabnya menyatakan ada anak bagi Allah, menyatakan ada anak bagi Allah. Selamat lahir Nabi Isa, kan gitu. Boleh nggak? Boleh. Selamat lahir Nabi Isa, karena dalam Quran kan dibilang gitu. Selamat lahir Nabi Isa, kan gitu. Jumpa orang Kristen, hei Pak Kris, selamat ya lahir Nabi Isa. Boleh. Terus saya nggak pakai Nabi Isa, selamat ya lahir Yesus. Boleh nggak? Boleh, karena Nabi Isa juga. Kalau begitu, selamat Natal. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena Natal itu sudah menjadi istilah lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Itu masalahnya. Sebagai anak Tuhan. Maka kalau kita katakan selamat, berarti kita mengingkari kul huwallahu ahad. Ini masalahnya. Saya kalau mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir, enggak ada saya jadi kafir. Sama seperti saya bilang, nah ada orang lulus dari kuliah kedokteran, saya bilang selamat ya, enggak jadi dokternya saya. Bukan masalah itu, bukan masalah jadi, tetapi mengucapkan yang salah menjadi salah. Gini Ustaz, nah toleransi, kan ada hadisnya, innama bu'istu, hanya saja aku dibangkitkan bil hanif, dengan lurus dan samhah, toleran. Nabi itu lurus dan toleran, jangan dibalik. Toleran dan lurus, jangan dibalik.
Wa tawassaw bil haq baru wa tawassaw bis sabri. Jangan dibalik. Lurus dan toleran. Lurus dan toleran. Tapi jangan hadis ini toh. Ada ayat fansurna alal qaumil kafirin. Itu kalau orang wirid dibacain. Fansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami dari kaum kafir. Nyalon kafir dukungnya gimana ini? Satu. Yang kedua Al-Hujurat ayat 7. Iman itu baru paten dia ketika ada rasa benci. Cinta itu sama benci itu dia harus ada. Ya, harus ada. Nah, ini ada dua perempuan ini. Mau dijodohkan. Nah, ada si Butet, ada si Bedah. Kalau dia cinta kali sama si Butet, ya, kita jodohkan sama Bedah, dia mau nggak? Nggak mau, kenapa? Nah, itu masalahnya. Kalau dia cinta kepada keimanan, maka ada 3 tandanya. Benci kepada kekafiran. Ini bukan saya yang bilang, Quran yang bilang. Benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. 3 itu. Al-Hujurat ayat 7. Maka kalau ini kita unggah di Facebook, ya, apa kata orang? Labbailah, yang jaimlah, yang apalah, begitu. Ini kalau sempat ini nanti jadi Syiah dilegalkan, ya kan? Apalagi Ahmadiyah dilegalkan, LDII juga naik minta statusnya. Sekarang ini masalahnya yang radikal atau tidak radikal, masalahnya dukung atau tidak dukung. Ini kita lihat. Kalau sempat dilegalkan, habis. Sekarang nggak legal aja pun luar biasa pengaruhnya. Tapi apa yang kita lihat saat ini sebagai bukti benarnya sabda Rasulullah SAW tentang akhir zaman. Ya memang itulah. Tanya Ustaz, kalau mengucapkan selamat tahun baru, Kalau tahun baru tidak masalah. Tahun baru, kenapa? Perayaan dari mana kalau sekarang nggak tahu. Iya, karena kan sudah menjadi ini tahun baru. selamat tahun baru. Dan andai kata nggak disebut, lukanya di mana? Kalau nggak nyebut lah, misalnya saya datang, nggak saya sebut-sebut, diam aja saya. Ada nggak masalah? Kalau saya sebut, ada nggak masalah? Sesuatu yang dilakukan ada masalah, lebih baik dia tidak. Dia sama seperti kaidah usul waktu dipadukan, gini dia, tentang masalah mengikut imam, ya kan? Nah, disebut nama imam, sah nggak? Sah, tapi berisiko. Sejak aku sembahyang subuh 2 rakaat mengikut imam Wa'udin karena Allah Ta'ala, sah, tapi berisiko. Lebih baik bagaimana? Sejak aku sembahyang subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala, udah nggak ada resiko. Karena nggak sebut. Resikonya di mana kalau disebut? Sejak aku sembahyang subuh 2 rakaat mengikut imam Wa'udin karena Allah Ta'ala. Begitu salam, Mbak Leman. Suara mirip. Iya. Nah, kalau saya sebut nanti selamat tahun baru, kira-kira ada pro kontra apa nggak? Kalau nggak saya sebut, aman. Nah, udah ambil aja di titik aman. Kau datang-datang nggak nyebut selamat tahun baru, lali yang udah ada. Kadang-kadang di Facebook kita tengok apa ya? Begitu Natal terus dibikin foto-foto gandengan tangan, pakai jilbab sama pakai yang penjaga gereja itu, langsung kayak nggak ada lagi kawan yang lain. Iya. Zaman dulu nggak ada begitu, nggak ada masalah. Zaman dulu nggak ada, aman di negeri ini. Malah ketika dibuat makin nggak aman. Ini kan ada Kristen sama Kristennya, jangan diganggu-ganggu, tak boleh. Buddha sama Buddha, jangan diganggu-ganggu. Ini datang kita tadi sibuk toleran, akhirnya apa? Keganggu sesama agama.
Jadi yang kedua mencaci Allah. Mencaci Allah. Kalau hari hujan aja palak dia masuk ke mana? Hari hujan aja palak dia. Hujan aja hari ini pun. Begitu panas, panas sekalipun. Nah, begitu sedang sekalipun. Itu cocoknya. Angkap. Menghina Islam atau hukum Islam. Menghina Islam atau hukum Islam. Itu macam mana ini? Saya melihat ada Abu Bakar, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Janda, kan gitu. Nah, itulah kita lihat itu. Saya melihat kawan itu, ya, melihat kawan itu, ketika orang memposting yang sifatnya membela Islam, dia diam. Apa namanya? Ketika ada orang memposting membela Islam, dia enggak setuju. Tapi kalau untuk kafir setuju. Baru-baru ini saya tonton video saya, dia mau ingin bilang kepada menteri yang baru ini. Nah, ya kan? Kan tonton itu videonya kan. Saya kadang-kadang nengok. Saya yang ingin saya tanya, keislamannya itu bagaimana? Sedangkan ayat-ayat itu banyak ayat dakwah kepada kafir. Dia jangankan dakwah kepada kafir, malah memberikan peluang kafir untuk berkembang. Itulah. Kita tidak boleh mengganggu kafir, tak boleh. Cuma dakwah itu ada. Sehingga nanti kalau orang kafir itu mengajak perang, baru kita boleh perang. Tidak boleh kita mendahului, itu kan aturannya. Ini tidak, malah memberikan peluang berkembang kepada orang kafir. Nah, sedangkan hukum menjual tanah saja kepada kafir itu hukumnya apa? Hah? Jual? Hah? Tafsir. Macam mana? Ya, rinci. Cuman kita hukumnya. Hukum asalnya gimana? Hukum asalnya Haram. Tak boleh. Memberi peluang. Iya, memberi peluang. Kita tengoklah. Apa ini katanya, saya pun nggak tahu. Dulu perumahan Simalingkar itu katanya Muslim semua itu. Perumahan Simalingkar itu dulu awalnya. Belakangan ini saya pernah pergi ke masjid di sana. Dia bilang udah banyak yang kafir itu. Akhirnya kasihan orang tuh bilang itu dulu. Ya beginilah Ustaz. Iya Pak Kamu. Iya Pak. Iya. Pak Kamu tinggal di sana Pak. Awalnya. Iya. Nah, begitu itu. Maka tak boleh. Cuman kadang-kadang kita tergiur. Jual tanah orang kita 500 juta sama kafir 800, 300 loh keimanan di masalahnya. 300. Iya. Berapa NMAX itu kalau dibikin? Bubur. Di sini masalahnya. Melecehkan ilmu syara. Nah, seperti melempar kertas yang di sana ada tulisan nama Allah. Sengaja tapi untuk melecehkan. Nah, makanya saya katakan di surat undangan ini. Kalau bikin pesta, surat undangan, kalau yang kafir penawar undang, kira-kira surat undangannya beda apa enggak? Kalau misalnya cetak undangan 2, ya kan? Yang satu untuk muslim, yang satu untuk sama. Pakai ayat lagi di situ. Sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah kan gitu. Pakai ayat ini. Nengok surat undangannya kayaknya yang pesta ini tadi kiai. Nengok praktek pestanya terbalik. Nah, maunya digantilah kalimat yang lain. Atau langsung aja ya, Pak, tolong datang yuk. Ada sekian. Ya.
Insya Allah kalau saya non muslim nggak saya terima Ustaz. Iya. Non muslim saya nggak terima. Bukan gitu. Maksudnya, Bapak ini percetakan. Kalau misalnya non Muslim membuat pesta, bikin surat undangan, ya nggak masalah. Misalnya non Muslim bikin datang Pak, tolonglah kami nanti mau pesta tanggal sekian, kalimatnya gini, kan nggak masalah. Nah, ini yang jadi masalah kan gini. Surat undangan itu begitu dibaca orang langsung dibuang. Di situ ada tulisan Bismillah. Tapi kalau Bismillahnya nggak Arab, Ustaz? Sama lagi. Kalau Bismillahnya nggak Arab, hukumnya sama. Nah, itu yang jadi masalah. Ini kita tengok lagi kan. Kadang-kadang kalau kita beli itu ikan asin dipajak, ya, dibungkus dia pakai kertas Iqra 6. Iqra 6 itu ayat apa enggak? Ya. Salah siapa? Salah hukum itu apa salah yang menjual itu? Semuanya dikilokan. Tak boleh dikilokan. Lalu bagaimana cara solusinya? Solusinya itu, ya, itu dulu Utsman bin Affan menyuruh nulis Quran menjadi mushaf yang sekarang. Maka kebingungan tentang akhir surat Taubah. Mereka hafal tapi teks tak ada. Maka di situ Umar Utsman mengatakan fa ini ikhtalaftum antum Zaid bin Sabit faktubuh bi lisan Quraisy innahu innama nuzila bi lisanihim. Kalau kalian beda pendapat dengan Zaid bin Sabit, ketua tim penulisan Quran itu, tulislah dengan bahasa Arab Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Quraisy. Maka ditulislah lafaz Yaqub. Selesailah penulisan Quran. Begitu sudah selesai, bagaimana? Nah, tadi tulisan-tulisan yang ada di pelepah kurma, di kertas-kertas yang lain yang terbuat dari kulit, bagaimana penyusiannya? Kata Utsman bin Affan, dibakar, debunya ditahan. Gitu. Jadi kalau ada Quran yang kertasnya bukan Quran sobek, ada Quran sobek. Quran yang kertasnya sobek, yang udah nggak mungkin terbaca lagi, ya, dibakar, debunya ditahan. Kenapa sampai begitu caranya? Karena ada ayat, apa bihadzal hadis antum mudhinun. Kenapa? Hadis itu maksudnya Quran, kan itu surah Waqiah. Kenapa kau remehkan Quran ini? Maka begitulah bentuk pemuliaannya. Ini melecehkan ilmu syara, melempar kertas yang di sana ada tulisan nama Allah. Nah, hati-hati ini. Yang kelima, turut membesarkan agama kafir. Turut membesarkan agama kafir. Kalau anak-anak orang Islam niup trompet itu, nah, kalau saya tengok kayaknya nggak termasuk. Maksudnya ini kan masalah murtad, bukan main-main kan. Trompet nggak termasuk ya. Nah, kalaupun memang dosa, kan ada dosa yang memang dosa mengantarkan kita kepada keluar Islam, ada yang tidak. Jangan sikit-sikit murtad. Memperbesar agama kafir. Apalagi anak-anak tadi bukan dia masalah membesarkan agama kafir. Dia kan pengen sur rame-rame itu. Cuman alangkah baiknya orang tuanya memberikan solusi yang lain. Wallahu a'lam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ikhlasa waj'alna minal muflisin. Allahumma arzuqna taufiqa wal hidayah wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.